Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yohana Permana dengan NIM 2104411000052 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2021 Universitas Trunojoyo, Madura. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Dr. Yeni Kustianingsih, Eskom Mkom, selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian, dan izinkan saya untuk mempresentasikan berkaitan dengan tugas dari proposal penelitian yang telah saya buat. Nah, di sini dengan judul analisis sentimen berbasis aspek pada ulasan aplikasi pembelajaran Edlink dengan metode latent direct slate allocation dan support vektor mesin. Baik, selanjutnya di sini langsung saja ke bagian latar belakang. Baik, jadi di sini latar belakang pertama itu adalah pengaruh teknologi dan informasi dalam pendidikan, di mana menurut L. Simanurhook pada penelitiannya pada tahun 2021, pada era industri 4.0 perkembangan teknologi informasi memiliki dampak signifikan terhadap proses belajar mengajar di lembaga pelatihan dan pendidikan, dan implementasi teknologi informasi dalam bentuk pembelajaran elektronik learning memungkinkan konten pendidikan tercapai kesuksesan tanpa gangguan seperti interupsi, pembatasan waktu. Kemudian yang kedua, ulasan pengguna dan tantangan aplikasi Savima Edlink. Savima Edlink merupakan aplikasi mobil berbasis Android yang didesain khusus untuk mendukung pengalaman belajar dengan fitur dan konten belajar interaktif, tugas online, dan diskusi. Dan aplikasi ini dapat dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik dengan kemudahan akses melalui berbagai platform termasuk Google Play Store. Kemudian pentingnya analisis sentimen untuk evaluasi aplikasi. Nah, ulasan pengguna khususnya di platform Google Play Store memiliki dampak signifikan persepsi masyarakat terhadap suatu aplikasi. Rating dan ulasan pengguna dapat secara langsung mempengaruhi popularitas dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi tersebut. Saat ini, aplikasi Savima Edlink mendapatkan rating 3,7 di platform Google Play Store yang mengindikasikan bahwa adanya kekurangan baik dari segi aspek fitur, pelayanan, maupun pengalaman pengguna. Keluhan tersebut tercermin dalam ulasan pengguna dari berbagai kalangan yang diungkapkan di kolom ulasan. Banyaknya ulasan yang tidak terklasifikasi dengan baik menjadi tantangan dalam memahami dan mengevaluasi ulasan pengguna oleh tim pengembang. Oleh karena itu, analisis sentimen dianggap sebagai metode yang dapat membantu dalam mengevaluasi perasaan dan pendapat pengguna sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas aplikasi. Nah, baik, selanjutnya di sini adalah penelitian terkait. Jadi, pertama itu dilakukan oleh Wahyudi dan Gilang Kusumawardana pada tahun 2021 menggunakan metode SVM. Itu dengan objek penelitian Grab pada Google Play Store mendapatkan akurasi sebesar 85,54%. Kemudian yang dilakukan oleh ilmuwan pada tahun 2020 dengan metode SVM dan naik bias, dan ini adalah melakukan perbandingan di mana SVM mencapai akurasi tertinggi hingga 81,46%. Kemudian dilakukan oleh Herlina Nawati pada tahun 2020, analisis sentimen terhadap ulasan aplikasi Zoom Cloud Meeting dengan SVM mencapai akurasi 81,22%. Dan naib bias 74,37%. Dan Davendoresa Iksan ini dengan melakukan kuesioner di mana pada satu kalangan mahasiswa saja ataupun analisis kepuasan pengguna dan dilakukan klasifikasi dengan C45 dan naib bias di mana skornya ini rata-rata cuma 70%. Kemudian penelitian analisis sentimen berbasis aspek dilakukan oleh Salsabila Roykoh pada tahun 2023 melakukan pendekatan dengan lexicon base dan LDA digunakan topik Madeleine akurasinya hingga 94,70% dengan klasifikasi menggunakan naib bias dan koherensi pada modeling topik mencapai 6,0. Nah, itu merupakan perolehan hasil yang bagus pada topik modeling. Nah, selanjutnya di sini merupakan rumusan masalah, di mana ketidakpuasan pengguna aplikasi Savima Edlink rating 3,7 di Google Play Store, dan keluhan pengguna melibatkan berbagai aspek aplikasi. Banyak ulasan yang tidak terklasifikasi menghambat evaluasi dari tim developer. Dan permasalahan utama pada hal ini meningkatkan kualitas Edlink dengan analisis sentimen ulasan pengguna. Kemudian metode LDA di sini untuk clustering topik modeling, dan ini beberapa poin yang saya ajukan, metode yang saya ajukan. Jadi ada
LDA kemudian dengan tujuan menginterpretasikan aspek-aspek dari ulasan. Kemudian ada klasifikasi sentimen menggunakan SVM dengan pendekatan lexicon base. Adapun pertanyaan penelitian yang muncul itu adalah aspek dan sentimen pada analisis apa saja aplikasi sentimen modeling dengan LDA dan SVM. Jadi apa saja aspek dan sentimennya. Kemudian performa LDA dan dalam pemodelan topik serta kinerja SVM dalam mengklasifikasi ulasan di saving modeling itu seperti apa. Baik, kemudian di sini adalah batasan masalah. Pertama adalah data ulasan berasal dari Google Play Store dan ulasan dianalisis menggunakan bahasa Indonesia. Pemilihan aspek menggunakan LDA dan sentimen terbatas pada kelas positif dan negatif penggunaan lexicon base untuk pelabelan sentimen. Dan klasifikasi sentimen menggunakan support vektor mesin untuk mengetahui seberapa optimal dan prediksi serta akurasinya. Kemudian tujuannya itu adalah mengidentifikasi aspek relevan pada ulasan aplikasi AdLink, kemudian analisis klasifikasi sentimen menggunakan SVM dengan pendekatan lexicon base. Kemudian evaluasi kinerja LDA dalam pemodelan topik dan SVM dalam klasifikasi sentimen, dan mendapatkan informasi dari setiap kelas sentimen pada masing-masing aspek. Baik, selanjutnya di sini merupakan tinjauan pustaka, dan di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan dalam analisis sentimen. Apa itu analisis sentimen? Analisis sentimen merupakan pemrosesan bahasa alami yang mengidentifikasi, mengkategorikan polaritas teks ke dalam positif, negatif, atau netral dengan tujuan mengevaluasi dan menentukan sentimen atau perasaan yang terkandung dalam teks. Dan ini penelitian menurut Kaur dan V. Mangat pada tahun 2018. Dan menurut Espandaya dan Monkeller, di sini analisis sentimen terbagi atas 4 hal, di mana ada grade sentiment analysis, di mana di sini grade sentiment analysis maksudnya adalah analisis bertingkat, misalnya buruk dan sangat buruk, dan ada emotion detection, jadi evaluasi analisis sentimen berdasarkan emosi ataupun ekspresi dari pengguna. Dan kemudian ini adalah aspek based sentiment seperti yang ingin saya lakukan saat ini merupakan tipe aspek based sentiment analysis, yang dimana berdasarkan aspek yang ada di dalam ulasan tersebut. Dan kemudian di sini ada multilingual sentiment analysis, yakni sentimen analis dengan multibahasa. Kemudian di sini ada teknik dalam analisis sentimen secara umum, yaitu di sini saya menuliskan berdasarkan apa yang saya gunakan, konsep apa yang saya gunakan nantinya di metodologi penelitian. Dan pertama itu di metode pengumpulan data itu ada web scraping. Web scraping itu adalah proses pengambilan informasi spesifik halaman web dengan metode semi-terstruktur. Tujuannya adalah mengekstrak struktur web untuk pengumpulan data. Terutama konteks analisis sentimen melibatkan HTML parsing, SPAD scraping, atau libraries forward, dan seterusnya. Dan ini penelitian menurut M. Vector pada tahun 2023. Kemudian secara umum setelah melakukan pengambilan data tersebut dilakukan preprocessing, di mana langkah awal mempersiapkan data dalam preprocessing secara umum terdiri atas beberapa tahapan, yaitu cleaning, cache holding, tokenization, normalization, filtering, dan stemming. Menurut Espada MN pada tahun 2019, dan nanti untuk beberapa tahap ini saya jelaskan di bab berikutnya pada metode penelitian sesuai apa yang saya gunakan. Kemudian di sini untuk lexicon base adalah metode pendekatan analisis sentimen yang menggunakan kamus kata yang sudah diklasifikasikan seperti positif, negatif, atau netral dengan memiliki bobot dengan tujuan adalah untuk melabelisasi termasuk ulasan positif, negatif, ataupun netral. Kemudian di sini ada LDA merupakan metode pemodelan topik mengasumsikan bahwa dokumen terdiri campuran topik dan setiap kata dalam dokumen terkait dengan sesuatu atau lebih. Dan ini menurut penelitian U. Budianto pada tahun 2023. Nah, berikut ini merupakan cara kerja latent directional equation, dan ini adalah konsep penting yang ingin saya jelaskan berkaitan cara sederhana cara kerja dari LDA tersebut. Nah, di mana di sini merupakan sebuah dokumen atau biasanya disebut dengan korpus, dan di sini adalah beberapa topik yang dihasilkan dari kata yang sering muncul. Dan di sini lihat bahwa ada beberapa topik berwarna kuning, pink, hijau, hingga biru. Dan di sini cara kerja dari model LDA ini adalah mencocokkan berdasarkan kata yang ada dan sering muncul. Nah, kemudian dijadikan sebuah topik. Dan ini nanti kemudian ada nilai dari presence dari topiknya. Nah, inilah untuk cara sederhana dari cara kerja pemodelan dari LDA. Nah, kemudian di sini adalah selanjutnya itu adalah TF-IDF, di mana TF-IDF nanti memiliki peran penting untuk melakukan pembuatan kata, di mana ada term frekuensi dan dokumen frekuensi, artinya seberapa kemunculan kata dalam dokumen dan juga kemunculan dokumen
eee eee, kemunculan beberapa dokumen. Nah, metode memberikan bobot pada kata dalam dokumen dengan memperhitungkan seberapa sering kata itu muncul dalam sebuah dokumen. Nah, ini menurut penelitian, Nila Andriani pada tahun 2021. Dan kemudian di sini SVM itu adalah supervektor mesin, metode pembelajaran mesin yang mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan dua kelas dalam data dengan margin maksimal dengan fungsi keputusan SVM efektif dalam klasifikasi data. Nah, ini adalah contoh gambaran sederhana dari cara kerja SVM, di mana di sini ada garis yang namanya hyperplane. Dan di sini ada dua fitur, yaitu negatif dan fitur positif, di mana dalam klasifikasi SPM semakin marginnya itu semakin jauh maka akan semakin bagus. Jadi pada garis titik-titik di sini antara hyperplane positif dan juga supervektor di sini ketika memiliki jarak dengan margin yang semakin jauh dengan pemisahan yang semakin sama dengan margin yang sesuai maka hasil yang diklasifikasikan maka akan semakin baik. Nah, dalam metode SVM terbagi atas tiga jenis, yaitu linear kernel, polynomial kernel, dan radial kernel. Seperti pada gambar cara kerja ini merupakan linear kernel, karena hanya pada grafik ini ditunjukkan adalah sebuah grafik linear yang memisahkan dua kelas, yaitu negatif dan positif, ataupun memisahkan dua fitur. Baik, kemudian di sini ada penyeimbangan data. Data saya tidak seimbang terjadi karena distribusi kelas sangat miring, misalnya 1:100 atau 1:10.000 antara kelas minoritas dan kelas mayoritas. Dan ini mempengaruhi algoritma machine learning. Solusinya adalah resampling, acak dengan metode seperti undersampling, oversampling, atau smoothie yang untuk menciptakan distribusi kelas yang seimbang dan meningkatkan performa. Dan ini menurut penelitian dari R. Ubaidillah pada tahun 2022. Kemudian kurva erosi ini bertujuan untuk evaluasi. Jadi setelah data dilakukan klasifikasi, biasanya dilakukan untuk evaluasi menggunakan yang saya gunakan di sini menggunakan kurva erosi, mengevaluasi model klasifikasi biner dengan memvisualisasikan antara true positive rate dan false positive rate pada berbagai threshold. Artinya adalah di sini adalah nilai yang terprediksi benar dan juga nilai benar yang terprediksi salah. Nah, di sini evaluasi model erosi dalam visualisasi ini ditunjukkan bahwa grafik semakin ke kiri atas maka hasil akurasi maka akan semakin baik karena pada kiri atas ini menunjukkan bahwa true positive rate. Kemudian kalau ke bawah itu adalah false positive rate. Jadi semakin ke bawah semakin bagus ketika ke atas kiri, ke bawah semakin jelek ketika semakin ke atas kiri maka akan semakin bagus. Baik, selanjutnya di sini adalah metode penelitian. Pada metode penelitian saya menyajikan informasi pertama itu dalam bentuk arsitektur penelitian, di mana pada proses pengumpulan data itu saya melakukan observasi, studi pustaka, kemudian dilanjutkan dengan penambangan data. Dan yang diinputkan adalah data ulasan aplikasi Edlink dan dilanjutkan dengan seleksi atribut. Dilakukan dengan preprocessing data meliputi cleaning, scaffolding, tokenisasi, stopword, dan stemming. Kemudian dilakukan pelabelan sentimen dengan pendekatan leksikon base dan dari hasil pelabelan sentimen tersebut diklasifikasikan. Dilakukan pembobotan TF-IDM dan dilakukan splitting data di mana ini masuk ranah dalam klasifikasi SVM. Kemudian dibagi atas data training dan data testing. Dan data training itu dilakukan beberapa sampler ya, dengan skenario pengujian yakni tanpa sampling, oversampling, undersampling, dan smooth. Kemudian di pemodelan klasifikasi SPM, kemudian dicari untuk evaluasi model kinerja algoritmanya. Dan pada data testing dibagi berdasarkan skenario coba ada rasio 10%, 20%, hingga 30%. Kemudian dievaluasi untuk kinerja algoritma dan hasil akhirnya nanti berupa nilai akurasi ROC. Kemudian pada hasil pelabelan sentimen dan LDA topik ini juga diinterpretasikan ke dalam hasil. Hasil nanti dapat berupa visualisasi yang menunjukkan word count serta beberapa diagram kelas aspek dan juga kelas sentimen. Nah, penjelasan lebih lanjut mungkin di slide berikutnya. Baik, selanjutnya di sini adalah pengumpulan data. Di sini observasi itu melakukan pengamatan langsung terhadap aplikasi ulasan Google Play Store, kemudian melakukan studi literatur menggali informasi relevan terhadap topik dan data penelitian. Jadi beberapa yang sudah saya sampaikan di awal tadi dan penelitian terkait itu merupakan bagian dari studi literatur yang telah saya lakukan.
Kemudian di sini ada penambangan data dilakukan dengan scraping web dengan tools Google Colab dan library Python Scraper, mengambil ulasan dari Google Play dari 2017 hingga 10 November 2023 dan metadata disimpan dalam format CSV. Kemudian di sini setelah mendapatkan datanya dilakukan preprocessing dengan data, konten atau ulasan add link, kemudian dilakukan cleaning dan scaffolding, tokenisasi, stop word, serta stemming, dan kemudian hasil processing didapatkan dan selesai. Nah, cleaning tag itu merupakan proses pembersihan data dari berbagai elemen yang tidak relevan seperti tanda mention, hashtag, dan retweet. Nah, sebagai contoh di sini ada saran tambahkan fitur zoom. Nah, di sini ada slash dan maka setelah dilakukan cleaning, maka slash tersebut sudah dihilangkan dan juga ada tanda seru sudah dihilangkan. Nah, kemudian di sini selanjutnya adalah proses scaffolding, yakni mengubah seluruh karakter dalam teks menjadi huruf kecil. Nah, di sini sebagai contoh sebelum dilakukan scaffolding, saran tambahkan fitur zoom ini terdapat beberapa karakter yang masih berhuruf kapital. Setelah dilakukan scaffolding semuanya menjadi huruf kecil dengan tujuan adalah untuk konsistensi yang nantinya mempengaruhi analisis terhadap teks. Dan selanjutnya ini adalah tokenisasi, yakni membagi teks menjadi beberapa jumlah token. Nah, saran tambahkan fitur zoom. Nah, di sini dibagi atas beberapa token. Pertama ada saran tambah, jadi setiap kata itu dipecah atas beberapa token. Nah, selanjutnya di sini adalah filtering atau stop word removal, membagi teks menjadi sejumlah token. Sebelumnya mohon maaf, di sini harusnya dalam stop word removal itu jadi menghapus kata yang tidak diperlukan ataupun tidak penting. Nah, seperti ini, seperti kata yang sering muncul tidak penting. Seperti pada kata saat di sini. Nah, setelah dilakukan stop word removal itu maka kata saat dihilangkan. Nah, kemudian pada stemming mengubah kata-kata dalam teks menjadi bentuk dasar. Jadi kata membantu diubah menjadi kata dasarnya menjadi bantu. Sebelumnya mohon maaf, pada bagian filtering ini saya typo dalam memasukkan, harusnya pengertiannya bukan membagi teks dalam sejumlah token, namun menghapus beberapa kata yang sering muncul dan tidak penting. Baik, kemudian di slide selanjutnya adalah pelabelan sentimen ataupun leksikon. Setelah data dilakukan pre-processing, setelah data bersih, maka dilakukan pelabelan leksikon. Di mana leksikon base itu dilakukan dengan memanfaatkan kamus leksikon terdiri data kata bobot sentimen bahasa Indonesia yang tersedia pada GitHub. Di sini pada GitHub Advisory 91 mencakup sebanyak 6.610 kata negatif dan 3.610 kata positif. Kemudian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut dengan menggunakan program Python dengan penggunaan tools Google Colab. Jadi simpelnya dari kamus leksikon ini sudah menyediakan bobot dan juga masing-masing kata yang tersentimen dalam positif dan negatif. Dan nantinya dalam proses ini adalah data hasil berproses dilakukan pencarian persamaan kata antara dataset dengan leksikon. Kemudian dilakukan pemberian bobot dan penjumlahan dan pemberian label sentimen. Dan hasil processing tersebut terlabeli sentimen dan selesai. Dan kemudian di sini adalah pemodelan topik dengan LDA. Jadi setelah data dilakukan pemrosesan pelabelan sentimen, maka dilakukan pelabelan aspek, di mana di sini menggunakan LDA memunculkan jumlah topik dijadikan beberapa aspek ulasan. Nah, berikut ini adalah beberapa langkah-langkah yang dilakukan. Pada data hasil processing terlabeli sentimen, membuat list dan bigram, kemudian dibuat kamus dan korpus. Setelah kamus dan korpus, maka menghitung coherence values. Apa itu coherence values? Artinya nilai coherence values itu adalah nilai berapa topik yang muncul. Istilahnya dapat nilai koheren, misal num topiknya 4 dan nilai koherennya tertinggi berapa, maka itu yang nantinya akan dijadikan aspek. Kemudian memberikan aspek berdasarkan topik dan menghitung kontribusi keyword pada tag, di mana LDA ini menghasilkan keyword yang sudah ada bobotnya. Dan nantinya dicocokkan dengan dihitung dengan teks ulasan seberapa kontribusi dari keyword tersebut terhadap ulasan. Kemudian kombinasi sentimen dan aspek. Jadi data sentimen dan aspek tersebut dan dikombinasikan sehingga mendapatkan dataset ulasan yang terlabeli aspek dan sentimen. Nah, kemudian berikut ini adalah contoh dari sederhana dari beberapa atribut yang nantinya akan muncul pada pemodelan topik, yaitu ada dokumen nomor. Jadi nomor dokumen 1, dominan topik ini adalah dominan terhadap topik berapa dan topik present time contribution.
di mana hal ini dihasilkan dari misalnya di sini ada beberapa kata dan juga nilai. Nilai ini dihasilkan dari coherence values yang muncul dan beberapa kata ini dalam satu topik dengan memiliki kemunculan yang paling sering. Nah, kemudian di sini topik presentasi ini dicocokkan dengan untuk ulasannya nanti. Maka dari kata yang sudah ada di sini bernama keyword dengan data ulasan nanti, seberapa sesuai tersebut maka menghasilkan topik kontribusi present tense. Dan nanti yang dilabeli aspek itu adalah dominan topik. Kemudian di sini ada cara kerja dari LDA ini dan juga perumusannya. Jadi di sini untuk metode LDA ini terdiri atas generatif proses juga, dan di sini dilabelkan ataupun ditandai dengan ada pemilihan topik untuk setiap kata dalam dokumen itu menggunakan ZDN dan juga WDN. Kemudian untuk pemilihan kata dari topik itu digunakan untuk perumusan dengan ditandai dengan P. Dan kemudian di sini distribusi topik dalam dokumen, setiap dokumen dipresentasikan sebagai distribusi probabilitas atas K ataupun topik. Dan kemudian dari P ini ataupun direct select, kemudian distribusi kata dalam topik, setiap topik dipresentasikan dalam bentuk distribusi probabilitas V, yakni kata dan juga inferensi. Kemudian dihasilkan sebuah topik yang dengan sebuah parameternya. Nah, ini adalah untuk gambaran cara kerja sederhana beserta rumus yang sudah ditetapkan dari LDA. Namun nantinya dalam hal ini saya menggunakan pemodelan topik dengan cara dengan memanfaatkan program Python pada Google Colab sehingga tidak melakukan perhitungan manual. Baik, selanjutnya adalah di sini adalah fitur extraction TF-IDF vectorizer, di mana fungsinya di sini adalah untuk memberikan pembobotan kata. Nah, meskipun dalam leksikon itu sudah terboboti dari masing-masing kata, namun saya di sini menetapkan bahwa pada labeling leksikon itu hanya mendapatkan negatif dan positif. Dan untuk klasifikasi, saya tetap menggunakan proses TF-IDF, sehingga di sini ada fitur extraction TF-IDF digunakan untuk pembobotan kata, di mana hal ini memiliki dua peran penting dalam modelan topik ataupun klasifikasi SVM. Nah, dari proses TF-IDF ini juga berperan pada dua, yakni pada SVM juga digunakan, namun pada topik modeling LDA juga digunakan. Nah, di sini dengan langkah-langkah sebagai berikut, mulai dari data hasil preprocessing dan mencari term frekuensi dan menghitung dokumen frekuensi DF, menghitung inverse dokumen frekuensi, dan menghitung bobot TF-DF dan data hasil perhitungan TF-IDF itu selesai, dan kemudian diklasifikasikan dengan model dan dicocokkan dengan nilai IY ataupun prediksi dari label dari sentimen tersebut. Nah, di sini adalah contoh sederhana dengan perhitungan manual dari TF-IDF. Misalnya di sini adalah menghitung TF-IDF dari kata aplikasi dari 3 dokumen ini. Dan di mana D1 di sini TF aplikasi D1 dari ada 1 dari 12 kata. Sehingga di sini 1 dibagi 12 sehingga hasilnya 0,083. Kemudian untuk penghitungan IDF menggunakan log N bagi DF. N artinya jumlah data dan DF artinya dokumen frekuensi, sama dengan log 3 dibagi 1. Artinya ada apa? Pada dokumen 1 dari 3 dokumen menghasilkan nilai 0,477. Dan kemudian TF-IDF aplikasi pada D1 sama dengan DF aplikasi D1 dikali IDF aplikasi. Nah, jadi dari hasil TF-IDF tadi dikalikan. Jadi hasilnya 0,083 dikali 0,477 sehingga hasilnya 0,039 untuk satu kata aplikasi dalam satu dokumen. Dan itu adalah contoh dari satu perhitungan manual dari proses TF-IDF. Kemudian selanjutnya di sini adalah proses klasifikasi SVM. Di sini saya menggambarkan dengan proses perhitungan manual, dan SVM yang saya gunakan itu adalah kernel linear karena memiliki keunggulan dalam klasifikasi kelas positif dan negatif bekerja mencari garis linear terbaik, cara sederhana dan efisien. Dengan tujuan klasifikasi ini dapat mengetahui seberapa optimal modal dapat digunakan. Nah, berikut merupakan contoh proses perhitungan manual sederhana metode SVM dengan klasifikasi sentimen dengan dua kelas.
Nah, di sini saya menyediakan untuk beberapa dokumen. Di sini ada 7 dokumen. Dan pada dokumen ke-6 dan ke-7, ini saya tandai dengan latar belakang berwarna abu-abu dengan tujuan pada positif negatif ini kita anggap tidak ada ataupun data yang istilahnya kita jadikan data testing yang sebelumnya belum diketahui untuk positif dan negatifnya. Dan nanti kita cari apakah nilai prediksinya itu benar bahwa positif-positif dan negatif-negatif. Kemudian ini W atau kata, jadi bobot per kata. Jadi di sini saya berikan untuk random dari katanya itu bobot dari masing-masing kata, misal dari kata 1, kata 2, dan dokumen 1 hingga dokumen 7. Dan labelnya negatif dan positif. Kemudian di sini adalah rumus yang digunakan. Nah, di sini adalah setengah W itu merupakan bobot terus di dalam SVM kernel linear ini. Kemudian dari W tersebut ataupun bobot tersebut dikalikan. Dan kemudian dari Y itu adalah nilai prediksi dan W itu nilai bobot dan X itu adalah nilai fitur. Dan ditambahkan dengan B lebih dari 1 maka sama dengan N ataupun jumlah data. Nah, di sini untuk kelas sentimen positif ditandai dengan jika lebih dari ataupun sama dengan 0 ataupun di sini plus 1. Jadi ketika hasilnya itu positif maka tersentimen positif. Dan artinya di sini label ini diubah nantinya menjadi -1 dan juga 1. Jadi ketika nanti posisinya negatif maka digunakan perumusan negatif 1 dan ketika positif maka digunakan nilai positif. Dan kemudian di sini dihitung adalah proses persamaan dari nilai ketika negatif maka di sini menggunakan negatif W1 dikalikan 2,3 ini merupakan bobot dari kata tersebut. Sehingga dicari dari persamaan pertama disesuaikan dengan antara positif dan negatif hingga mendapatkan 5 persamaan. Nah, pada data ke-6 dan ke-7 ini adalah data yang nantinya akan dicari dan seolah-olah belum ada data positif dan negatif. Kemudian di sini dilakukan proses eliminasi. Eliminasi yaitu persamaan 1 dan 2 menghasilkan persamaan 6. Dan perhitungan eliminasi persamaan 2 dan 3 menghasilkan persamaan 7. Dan seterusnya hingga menghasilkan perhitungan eliminasi dari persamaan 45 menghasilkan persamaan ke-9. Di mana setelah di sini untuk mempersingkat waktu, di mana setelah dilakukan proses untuk eliminasi, maka eliminasi dilakukan untuk menentukan dari bobot tersebut. Nah, di sini eliminasi W2 dengan mengoperasikan persamaan 13 hingga 14. Jadi dilakukan banyak eliminasi hingga persamaan 13 dan 14. Nah, kemudian di sini untuk mencari nilai W1 ketemu untuk hasilnya adalah W1 0,436 dan W2-nya itu digunakan substitusi persamaan 14 dengan mensubstitusi persamaan W1. Jadi dari 0,143 ini dikurangi 0,57. Kemudian menghasilkan untuk bobot W2 itu 0,6. Kemudian berikutnya, nah di sini untuk pelanjutan perhitungannya untuk mencari nilai W3 dengan persamaan 12 ini juga dilakukan substitusi hasilnya 0,039 dan seterusnya hingga menghasilkan 0,177. Nah, kemudian dari data dokumen 1 tadi yang belum diprediksi tadi dihitung di sini. Nah, di sini data ke-6 tadi dengan memiliki total nilai itu adalah 3,11 kan. Nah, kemudian 311 ini dikalikan dengan 0,436. 0,436 itu dihasilkan dari proses pembobotan W1 yang dihasilkan dari proses eliminasi dan yang dihasilkan dari proses eliminasi tadi sehingga menghasilkan bobot. Nah, dan seterusnya jadi hingga pada bobot kata ya di sini ada 0,0381 dan kemudian 0,177. Itu sama dengan 0,8841. Nah, ini dihasilkan dari ketika positif maka dijumlahkan. Jadi ini ditambahkan sesuai dengan apa dari bobot tersebut. Dan maka di sini dari penjumlahan semua ini dihasilkan bahwa hasilnya itu 0,8841. Artinya apa? Hasil tersebut bukan negatif. Dan ini dapat diketahui benar tidaknya kita cek lagi pada data tabel tadi. Nah, ini pada data 6 berarti terprediksi benar karena memiliki nilai positif. Dan kemudian pada data ke-7,
Di sini dilakukan proses yang sama dari bobot kata dikalikan dengan W. Selanjutnya di sini dihasilkan 0,2849, di mana harusnya di sini sesuai data tabel ini harusnya negatif. Harusnya di sini hasilnya negatif, dan ini adalah pernyataan yang terprediksi salah. Jadi seperti itu adalah cara kerja perhitungan manual SPM sederhana dari perhitungan manual SPM sederhana yang saya lampirkan di bab 3 ini. Kemudian selanjutnya setelah dilakukan klasifikasi itu dilakukan evaluasi model dengan tujuan melakukan evaluasi seberapa tepat dan akurat sebuah model digunakan dalam penelitian. Nah, terdapat beberapa skenario uji coba yakni pembagian dari tarik sampling, kemudian evaluasi, terus perhitungan akurasi menggunakan erosi. Nah, berikut merupakan rumus perhitungan manual evaluasi dari model erosi. Jadi true positive prep atau TPR itu sama dengan dari TP dibagi dengan P, sama dengan true positif tadi, sedangkan dengan true positif ditambahkan dengan false negatif. Kemudian untuk false positive rate EPR di sini dengan rumus false positif dibagi dengan negatif. Kemudian di sini untuk false positif itu false positif ditambah true negatif. Dan kemudian untuk setelah dievaluasi model maka dilakukan interpretasi hasil. Nah, ini penelitian merupakan visualisasi berdasarkan kelas sentimen dan aspek kemudian ditambahkan dalam bentuk diagram serta word cloud nantinya untuk interpretasi hasil ini untuk hasil dari proses pelabelan sentimen dari leksikon dan juga pelabelan dari aspek tadi. Baik dari metodologi penelitian tadi, kemudian di sini adalah hasil dan pembahasan. Nah, pada hasil dan pembahasan ini, pertama dalam pengumpulan data itu observasi. Dari proses observasi yang dihasilkan adalah menunjukkan banyak ulasan negatif pada berbagai fitur dengan rating aplikasi 3,7 itu menandakan perlunya evaluasi dan perbaikan lebih lanjut sesuai dengan umpan balik pengguna. Dan ini observasi saya lakukan secara manual melakukan pemantauan aplikasi baik secara langsung di dalam platform Google Play Store serta melakukan pengujian terhadap aplikasi Savvy Marketing tersendiri. Kemudian untuk studi literatur, penelitian ini menerapkan analisis sentimen berbasis aspek menggunakan topik modeling LDA dan mengelompokkan serta algoritma lexicon based dan FVM untuk labeling dan klasifikasi tag. Di mana ini didasarkan dengan penelitian terkait yang saya sampaikan di awal bahwa untuk beberapa penelitian yang di mana awal itu ada penelitian berkaitan dengan kuesioner, di mana itu tidak efektif karena hanya di salah satu kalangan saja dengan jumlah data yang tidak begitu besar, sehingga menghasilkan akurasi tadi yang rendah hitungannya, yaitu 70%. Dan kemudian di sini untuk algoritma dari topik modeling itu diambil dari penelitian dari si Salsabila Royko yang menunjukkan bahwa untuk skor koherensi yakni tinggi mencapai 6,0 dan menghasilkan topik yang optimal. Dan leksikon juga digunakan dari penelitian tersebut dan SVM itu digunakan atas dasar dari beberapa penelitian dan perbandingan yang ada. SVM lebih sering digunakan dan ketika dibandingkan oleh metode lainnya itu memiliki akurasi yang lebih bagus. Kemudian di sini untuk penambangan data, pengambilan data dengan teknik scraping web, aplikasi Adlink pada 10 November 2023 dengan bahasa pemrograman Python, tools yang digunakan Google Lab dapat didapatkan total data ulasan sebesar 2014 data. Nah, berikut ini adalah saya lampirkan untuk gambar dari proses hasil scraping. Di sini ada banyak atribut seperti username, user image, konten, dan semuanya ini sebenarnya yang hanya diperlukan untuk dianalisis adalah konten. Dan mengapa dalam analisis ini manfaatkan teks? Karena dalam analisis yang saya lakukan secara observasi yang lakukan secara langsung itu banyak skor ataupun dari rating itu dari pengguna tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, dan ada beberapa pengguna yang menyampaikan bahwa bahwa untuk rating tersebut penuh, namun di dalam teksnya tersebut menuai beberapa kritikan. Baik, selanjutnya di sini setelah data terscraping maka selanjutnya saya visualisasikan menggunakan Microsoft Excel terkait dengan dataset tersebut. Di jumlah data 2014 ini memiliki tren tertinggi itu pada tahun 2021, di mana di sini pada tahun 2021 ini hingga mencapai 687 ulasan.
Kemudian di sini untuk data yang berdasarkan bulan di sini pertama yakni pada tahun 2017 pada ini hanya sedikit, di mana untuk ulasan hanya berjumlah 13 dan data dalam September di sini lebih tinggi. Kemudian pada 2018 ini berjumlah 23, kemudian 2019 161 dan 2020 599 serta 2021 687. Di mana di sini dapat diketahui bahwa data dari 2017 hingga 2021 itu meningkat. Kemudian turun di 2022 hingga 2023, yakni dari 295 hingga 236. Dan kemudian selanjutnya setelah data hasil scraping ini, maka diproses dengan melakukan penyeleksian atribut dari berbagai banyaknya atribut tadi. Maka di sini yang diseleksi atau yang digunakan adalah atribut konten. Dan pada atribut konten ini berisi ulasan yang dilontarkan oleh pengguna di kolom ulasan Google Play Store pada aplikasi AdLink. Nah, ini adalah beberapa contoh dari ulasan tersebut yang diseleksi atributnya. Nah, kemudian di sini data tersebut dilakukan pre-processing dan kemudian hasil pre-processing tersebut adalah dalam tabel berikut. Nah, di sini menunjukkan bahwa sebelum cleaning dan sesudah cleaning. Nah, di sini ada beberapa IMO dan kemudian dihilangkan. Dan konsep ini sebenarnya sama dari yang saya jelaskan di awal pada metodologi penelitian tadi. Dan kemudian dari hasil dari case folding itu berhasil jadi dari teks yang sebelumnya itu tidak sama karakter kapital dan juga huruf kecil, maka disamakan. Kemudian di sini untuk tokenisasi mengubah dari kalimat menjadi berapa token. Kemudian berikutnya di sini untuk selanjutnya dalam tabel processing itu ada hasil filtering. Jadi filtering ini menggunakan stop word removal. Artinya apa? Menghapus beberapa kata yang tidak penting dan sering muncul. Nah, di sini ini adalah representasinya dari sebelum filtering dan sesudah di filtering. Nah, kemudian di sini untuk hasil stemming, jadi ini adalah hasil stemming, yakni jadi mengubah kata menjadi bentuk kata dasar. Dan ini ketika sebelum stemming dan sudah stemming, di mana dalam filtering dan stemming ini sangat minim sekali untuk data ataupun kata yang diubah. Nah, di sini ada data untuk sebelum stemming dan sudah stemming ya. Jadi untuk perkuliahan, nah di sini ketika sesudah stemming maka menjadi kuliah. Nah, baik, kemudian di sini di mana dalam pre-processing ini data setelah di pre-processing jumlah data ulasan berkurang dari semula 2014 di mana setelah di pre-processing ini menjadi 1642. Nah, kemudian di sini ada pelabelan sentimen menggunakan leksikon base. Yakni hasil dari pelabelan sentimen tersebut menghasilkan seperti ini. Jadi ada sentimen. Sentimen ini berisi nilai yang didapatkan dari kamus leksikon tadi yang sudah diboboti. Nah, kemudian dilabeli. Nah, di sini setelah diperbarui aplikasi menjadi lebih baik, masuk positif dan juga mudah. Ini maksudnya beberapa yang di sentimen memang ternilai benar. Dan ada juga beberapa yang tidak sesuai. Kemudian di sini untuk sentimen positif itu didapatkan jumlah 418 dan untuk sentimen negatif itu berjumlah 1223. Dan selanjutnya di sini dilakukan topik modeling LDA. Adalah topik modeling LDA di sini jadi dihitung berdasarkan nilai koherensi. Nah, di sini dari nilai num topik jadinya untuk berdasarkan nilai num topik berapa nilai koherensi yang paling tinggi. Nah, di sini dari koherensi skor ini mencapai skor 4,9, di mana menunjukkan pada num topik 3 ini adalah tertinggi. Artinya apa? Untuk aspek itu didapatkan dari topik ini. Nah, ketika jumlah tertingginya ada di 3, berarti menentukan jumlah aspek 3. Nah, di sini saya menentukan untuk jumlah aspek 3, yang di mana aspek tersebut itu saya sesuaikan untuk
berdasarkan ISO 25010 pada tahun 2011 tentang kualitas perangkat lunak. Dan ada banyak sebenarnya fungsionalitas dan seterusnya hingga 8, namun di sini karena aspeknya 3 sehingga saya sesuaikan dengan kata-kata yang muncul berada di bagian ini. Misalnya ada aplikasi e-link berkaitan dengan tugas baik dan kata-kata tersebut masuk dalam aspek usability dan ataupun kemudahan pengguna. Kemudian untuk beberapa lama terus kemudian dan ada beberapa kata dan juga bobot di sini terus yang mengatakan update ini masuk ke dalam reliability ataupun keandalan aplikasi. Kemudian di sini ada beberapa lagi yang menunjukkan bahwa uh, di sini untuk proses masuk terus berkaitan dengan download. Nah, di sini maka saya masukkan application performa efisiensi. Jadi itu adalah proses penginterpretasian untuk aspeknya. Nah, kemudian dari setelah didapatkan tadi untuk labeling aspek dan juga sentimen, maka ini adalah data ketika dijadikan satu antara proses labeling aspek menggunakan LDA dan juga menggunakan labeling sentimen yang menggunakan lexicon base. Di sini contoh ulasannya, di sini menggunakan tambahkan fitur maka masuk reliability. Kemudian di sini notif getar dan lain sebagainya masuk ke performance. Dan good ini masuk ke application usability. Beberapa memang sesuai tapi beberapa juga memang tidak sesuai. Nah, kemudian dari data yang sudah terklasifikasikan sentimen tadi diklasifikasi menggunakan SVM. Di mana pada SVM ini dengan pembagian data skenario dengan data uji 90% dibanding 10% itu menghasilkan 85,45%. Kemudian dengan 80-20 menghasilkan 82,98, kemudian dengan 30-70 menghasilkan 83,37. Nah, kemudian data tersebut dilakukan skenario uji coba lagi. Nah, di sini saya menarik data yang akurasinya tertinggi. Nah, di sini kan yang akurasi tertinggi 85,45%. Kemudian di sini saya tuliskan pada bagian ini untuk akurasinya ketika sebelum di resampling. Kemudian setelah dilakukan undersampling, maka di sini dihasilkan 82,14%. Artinya apa? Ketika dilakukan skenario undersampling ataupun sampling di sini justru akurasinya menurun. Nah, kemudian di sini ketika dilakukan oversampling, maka meningkat menjadi 89,8%, di mana akurasi ini dihitung berdasarkan precision untuk label negatif dan juga positif. Dan kemudian dilakukan dengan sampling menggunakan Smoothie di sini mendapatkan akurasi tertinggi yaitu 90% dan ini adalah untuk data ataupun akurasi akhir yang sebagai sampel yang saya gunakan dari hasil klasifikasi yang saya lakukan. Nah, kemudian di sini ada confusion metric. Di sini adalah negatif positif ada nilai yang terprediksi benar berjumlah negatif terprediksi benar 86 dan yang terprediksi salah 18. Kemudian yang terprediksi benar untuk positif itu ada 112, kemudian untuk yang salah itu ada 4. Di mana di sini untuk kesalahan itu sangat minim. Kemudian dari hasil confusion metric tersebut dilakukan evaluasi kinerja atau di sini untuk visualisasinya menggunakan kurva erosi di mana hasilnya ini adalah menunjukkan bahwa grafik ke kiri ke atas, artinya sesuai konsep yang saya sampaikan di awal tadi, semakin tinggi semakin ke kiri ke atas maka nilainya akan semakin bagus karena mendekati nilai benar positive rate. Dan untuk ROC kurvanya untuk nilai AUK-nya itu sekitar 0,96. Baik. Selanjutnya, di sini merupakan interpretasi jumlah aspek dan sentimen. Nah, ini adalah visualisasi ataupun interpretasi dengan tujuan adalah untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari aplikasi tersebut, di mana di sini dihasilkan dari visualisasi dan analisis yang sebelumnya dihasilkan lexicon, pelabelan lexicon tadi ada sentimen, kelas sentimen positif negatif, serta pelabelan aspek yang dijadikan satu. Nah, di sini menunjukkan bahwa dalam grafik ini analisis ulasan negatif dominan di semua aspek. Nah, di sini negatif pada aspek usability juga tinggi. Kemudian application reliability bahkan sangat tinggi. Kemudian untuk application performance, efficiency itu juga tinggi, di mana di sini peringkat 1, peringkat 2 dan peringkat yang ketiga.
Dan di sini untuk reliability dan 482 versi 120 dan ini untuk beberapa datanya untuk angka untuk secara detailnya. Yang kemudian untuk selanjutnya ini dilakukan identifikasi kurang kelebihan berdasarkan kelas sentimen dan aspek. Kemudian di aspek usability positif menunjukkan sentimen positif pengguna terhadap aplikasi Adlink kata kunci seperti Adlink, nilai, file, dan buka tugas mencerminkan penilaian baik terhadap antar muka ataupun interface, penilaian, dan pengelolaan file tugas. Dan kemudian di sini untuk interpretasi hasil di sini dalam bentuk diagram dan workload ya. Jadi di sini untuk usability negatif menunjukkan sentimen negatif pengguna terhadap aplikasi Adlink dengan kata kunci seperti tugas aplikasi Adlink, file, dan Adlink. Kata enggak ini mencerminkan ketidakpuasan, sementara katanya dan yang menunjukkan ketidakjelasan. Jadi dan buat mengidentifikasikan bahwa adanya kesulitan. Kemudian di sini untuk reliability negatif menunjukkan sentimen negatif berdasarkan workload dan untuk kata yang sering muncul di sini sebenarnya mohon maaf tadi saya lupa menyampaikan bahwa di sini untuk visualisasi ini saya dapatkan untuk beberapa hasil yang sudah tersentimen dan masuk ke dalam aspek, kemudian saya melakukan pembobotan TF-IDF, kemudian memunculkan visualisasi berdasarkan tersebut kata apa yang sering muncul. Nah, di sini seperti aplikasi, buka, tugas, update, bantu, bagus mencerminkan update ketidakpuasan pengguna. Hasil ini menjadi panduan perbaikan kehandalan aplikasi. Nah, terutama pembukaan tugas, pembaruan, dan umpan balik positif yang tidak mencerminkan ke reliability-an. Kemudian di sini untuk interpretasi hasil selanjutnya, sentimen positif pada bagian reliability, aplikasi Adlink menunjukkan kata kunci utama sepertinya tugas sering buka, kirim mencerminkan kepuasan pengguna terhadap kemudian penggunaan konsistensi. Dan untuk performa, untuk negatif di sini berdasarkan visualisasi grafik dan workload di sini efisien kinerja aplikasi Adlink menunjukkan kata kunci utama Adlink aplikasi masuk, bantu, ajar, sangat kuliah, dan terdapat ketidakpuasan terhadap login, dukungan pelajaran, dan tugas fokus perbaikan dapat difokuskan pada aspek tersebut. Kemudian untuk positifnya di sini Adlink baik, mudah, dan mau bantu sangat padahal. Kemudian menilai aplikasi efisien dengan kemudahan penggunaan, keandalan, dukungan, dan memastikan dan kejutan positif dalam kinerja. Nah, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam analisis sentimen berbasis aspek pada aplikasi Adlink diketahui menghasilkan 3 aspek ulasan, yakni usability, reliability, dan performance efisiensi. Dengan performa, nilai koherensi 4,87 dan berdasarkan pendekatan leksikon menghasilkan 1.223 ulasan negatif dan 400 ulasan positif, 418. Dan untuk klasifikasi dengan metode SPM mendapatkan akurasi yang cukup baik, di mana dengan sampling smooth akurasi mencapai 90% dan berdasarkan interpretasi hasil akhir, aplikasi SPM Adlink memiliki kekurangan terbanyak pada aspek reliability dan performance. Aspek tersebut lebih sensitif terhadap update aplikasi, fitur, dan error, dan aspek positif yang sedikit lebih baik pada usability, di mana perlu dipertahankan untuk user interface, namun juga perlu dioptimalisasi terhadap kemudahan pengguna. Dan adapun kendala dalam penelitian ini adalah pada tahap pre-processing masih belum sempurna, di mana masih terdapat beberapa kata yang tidak penting atau belum terfilter secara sempurna. Dan banyak kata yang digunakan tidak baku, kemudian pada pelabelan leksikon beberapa ulasan tidak tersentimen dengan baik dan topik modeling dihasilkan LDA masih belum maksimal. Dalam pengelompokan aspek di mana masih ada kemiripan antar masing-masing topik. Dan kurang lebihnya itu untuk proposal penelitian untuk tugas proposal penelitian dari mata kuliah metode penelitian ini, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan uh, yang saya miliki dan mohon maaf atas kesalahan ataupun beberapa salah kata yang saya ucapkan dalam presentasi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.